Assalamualaikum, Ustaz Aceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap, Seth? Alhamdulillah, sudah siap-siap. Baik, Pak. Baik, Bapak Ibu dan para santri yang berbahagia, mari kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Ali. Bapak Ibu para santri jamaah majelis tadabbur dan taktif Al-Quran yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa hadir di majelis tadabbur dan taktif Al-Quran episode yang ke-983 dan yang bertepatan dengan 28 Dzulhijjah 1446 Hijriah atau 24 Juni 2025 Masehi, yang insya Allah sekitar 3 hari lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Mari kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebagaimana biasa untuk menambah keberkahan di pagi hari ini, mari kita awali juga dengan membaca beberapa ayat dari Al-Quran, suratul Fatihah dan juga beberapa ayat dari surah Maryam. Kepada Ustadz Faqih atau yang mewakili untuk bisa memimpin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها. مش مريم؟ مش مريم yang ayat terakhir ya. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تهس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak Ibu para santri yang berbahagia, sudah kita baca bersama suratul Fatihah dan juga beberapa ayat dari surah Maryam. Mudah-mudahan kelak menjadi syafi'an li ashabihi dan juga menambah keberkahan di pagi hari ini. Dari santri pagi hari ini apakah sudah ada yang bersedia untuk menyampaikan hasil tadaburnya? Dari Akhwat Gosiyah kelas 8. Ananda Ghaziyah. Baik. Ya. Baik, Bapak Ibu presenter yang berbahagia, mari kita simak pembacaan hasil tadabbur dari salah satu santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Gazia Rizky Zakiyah dari SMP ITL Kedua Islamic Pengutaran sebagai kejadian yang luar biasa dan ajaib dalam surah ini. Diawali dengan kisah kejadian ajaib lainnya, yaitu dikabulkannya doa Nabi Zakaria alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala di mana ia ingin dianugerahi seorang putra sebagai pewaris dan penerus cita-cita dan kepercayaannya. Sedang usianya sudah sangat tua. Kemudian masuk ke dalam ayat 77 yang akan saya tadabburkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفرأيت الذين كفروا بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. Artinya, maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami? Dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Tafsir Al-Wajiz. Ceritakanlah kisah tentang orang kafir ini, yaitu As bin Wa'il yang mengingkari hari kebangkitan. Dia berkata dengan maksud mengolok, jika aku memang akan dibangkitkan seperti perkataan Muhammad, maka pasti aku akan diberi harta dan anak yang banyak, sehingga tidak ada yang membuatku khawatir sedikit pun.
Ayat ini diturunkan untuk As bin Wa'il yang didatangi Kahab bin Arad yang menggugatnya tentang agama, lalu menolaknya dan berkata, "Sesungguhnya aku ketika mati lalu dibangkitkan, datanglah kepadaku, dan bagiku harta benda dan anak. Maka aku akan memberimu hal itu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Tafsir As-Sa'di. Maksudnya, tidaklah engkau heran terhadap kondisi orang kafir ini, yang menggabungkan antara kekufurannya terhadap ayat Allah dan pengakuannya bahwa dia akan diberikan harta dan anak di akhir kelak. Maksudnya, dia menjadi penghuni surga. Ini termasuk hal yang sangat aneh, kalaulah dia seorang yang beriman kepada Allah, kemudian melontarkan pengakuan ini. Tentulah masih bisa diterima. Ayat ini meskipun turun berkaitan dengan orang kafir tertentu, namun mencakup semua orang kafir yang menyangka bahwa dirinya di atas kebenaran dan termasuk penduduk surga. Fikul lughah. Afara'aita, kalimat tanya untuk menarik perhatian pada sesuatu yang mengherankan. Alladzina kafaru bi ayatina, orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Wa qala la utayanna, ucapan penuh kesombongan pakai bentuk sumpah lah utayanna. Artinya aku pasti diberi. Mahala wa walada. Harta dan anak sebagai simbol duniawi yang diagungkan. Makna kebahasaan. Ayat ini menunjukkan kesombongan orang kafir yang menolak kebenaran, tapi yakin akan mendapat kenikmatan dunia dan akhirat. Struktur kalimat menegaskan keangkuhannya. Fikul munasabah. Korelasi dengan ayat sebelumnya, ayat 76, menjelaskan bahwa orang beriman akan terus ditambah petunjuknya oleh Allah, sementara orang zalim disiksa. Lalu ayat 77 menyajikan contoh nyata dari orang yang ingkar, sombong, menolak ayat Allah, tapi mengaku pasti diberi harta dan anak. Korelasi dengan ayat sesudahnya, ayat 78 sampai ayat 80, ayat-ayat berikut membantah kesombongan tersebut. Allah membongkar kejahilan mereka dan menjelaskan bahwa semua janji harta itu hanya ilusi. Mereka akan dihisap dan dihukum. Fikul idaroh, hati-hati dengan kesombongan tanpa dasar. Jangan terlalu yakin akan sukses kalau menolak kebenaran. Jangan kejar materi. Pemimpin sejati berorientasi pada nilai, bukan harta dan anak semata. Ucapan perlu tanggung jawab. Janji tanpa iman bisa menyesatkan. Pemimpin pemimpin itu harus rendah hati, realistis, dan berpegang pada nilai-nilai ilahi, bukan ambisi kosong. Fikul hadoroh. Pertama, peradaban rusak jika dibangun di atas kesombongan dan kekufuran. Orang yang menolak ayat-ayat Allah, tapi yakin akan kemakmuran menunjukkan pola pikir materialistis yang menyesatkan. Yang kedua, masyarakat yang hanya mengejar harta dan keturunan cenderung mengabaikan nilai ilahi. Ini berbahaya bagi kemurnian budaya dan moral. Yang ketiga, peradaban sejati lahir dari iman dan akhlak, bukan dari kemewahan dunia. Ayat ini mengingatkan bahwa peradaban yang kuat bukan yang penuh harta, tapi yang dibangun di atas iman, nilai, dan kebenaran. Fikul Hidayah, pertama, jangan tertipu dengan rasa aman palsu. Mengira akan mendapat harta dan anak padahal menolak ayat Allah adalah bentuk kesesatan. Yang kedua, petunjuk tidak diberikan kepada orang yang sombong dan kufur. Hidayah butuh kerendahan hati dan penerimaan terhadap kebenaran. Yang ketiga, ucapan yang tidak sesuai iman bisa menjerumuskan. Ayat ini memberi pelajaran bahwa hidayah hanya datang pada hati yang tunduk dan yakin kepada Allah, bukan pada yang sombong dan hanya mengejar dunia. Demikianlah presentasi saya mengenai surah Maryam ayat 77. Semoga dengan memahami ayat ini, kita menjadi hamba yang semakin sadar akan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, itu semata-mata dari kekurangan saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan kepada Anda Ghaziah yang telah membacakan hasil tadabburnya pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya mari kita simak pembacaan hadis dari kitab Sahih Bukhari yang akan dibacakan oleh Ustadz Faqih. Kepadanya dipersilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فضيلة المكرم الأستاذ كيح الحاج دكتور أمang Syafruddin LCMM كذلك صاحبة المكرمة أستاذة هاجة سريانتي SAGMM والأساتذة المكرمون والأستاذات المكرمات الطلاب المحبوبون والطالبات المحبوبات رحمني ورحمكم الله. طيب الحمد لله بفضل الله تعالى سنواصل قراءتنا من كتاب حديث الشريف. ما زلنا في كتاب الصلاة والآن ندخل في باب 81. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. Bab pintu-pintu dan kunci untuk Ka'bah atau masjid. Qala Abu Abdullah wa qala li Abdullah ibnu ibnu Muhammadin haddatsana Sufyanu an ibni Juraih in qala li ibnu Abi Mulaikah ya Abdul Maliki law ra'aita masajid Ibni Abbas wa abwabiha. Berkata Abu Abdullah dan berkata kepadaku Abdullah bin Muhammad dan menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Juraih dia berkata dan dia berkata kepadaku Ibnu Abi Malikah, wahai Abdul Malik, kalau kamu melihat masjid-masjidnya Ibnu Abbas dan pintu-pintunya. Haddatsana Abu Nu'mani wa Qutaibah qala haddatsana Hammadun an Ayyuba an-Nafi'in an ibni Umar an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qadima Makkah fada'a Utsman ibn طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بلال وأسامة ابن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا وقال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه فقلت في أي قال بين الأسطوانتين قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man dan Qutaibah bin Sa'id berkata telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengunjungi Mekah atau Ka'bah seraya memanggil Utsman bin Talhah. Utsman bin Talhah kemudian membuka pintu Ka'bah dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun masuk diikuti oleh Bilal, Usama bin Zaid dan Utsman bin Talha lalu pintu ditutup. Beliau berada di dalam sesaat kemudian mereka keluar. Ibnu Umar berkata, aku segera menemui Bilal untuk menanyakan sesuatu. Bilal pun menjawab, beliau melaksanakan salat di dalam Ka'bah. Aku bertanya lagi di sebelah mana. Bilal menjawab di antara dua tiang. Ibnu Umar berkata, lalu aku lupa untuk bertanya berapa beliau salat. Bab dukhulil musyrikil masjid. Bab masuknya orang musyrik ke dalam masjid. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Laitsu an Sa'id ibni Abi Sa'id annahu sami'a Abu Hurairah yaqulu ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najdin faja'at birajulin min Bani Hanifah yuqalu lahu Thumamah ibnu Usalin farabatuhu bisariyatin min sawari al-masjid. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Sa'id bin Abu Sa'id bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengirim pasukan berkuda mendatangi Najd.
Kemudian pasukan tersebut kembali dengan membawa tawanan seorang laki-laki dari Bani Hanifah yang bernama Sumamah bin Usal. Kemudian laki-laki itu diikat di salah satu tiang masjid. Bab Raf Sauti fil masjid. Bab mengangkat suara di dalam masjid. Haddatsana Ali ibn Abdullah qala haddatsana Yahya ibn Sa'id qala haddatsana Al-Ju'aid ibn Abdurrahman qala haddatsani Yazid ibn Khusaifah an Sa'ib bin Yazid qala kuntu qa'iman fil masjid fah sabani rajulun فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما قال من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Ju'aid bin Abdurrahman berkata, telah menceritakan kepada aku Yazid bin Al-Kusaifah dari As-Saib bin Yazid berkata, ketika aku berdiri di dalam masjid tiba-tiba ada seorang melempar aku dengan kerikil. Dan ternyata setelah aku perhatikan orang itu adalah Umar ibn al-Khattab. Dia berkata, pergi dan bawalah dua orang ini kepadaku. Maka aku datang membawa dua orang yang dimaksud. Umar lalu bertanya, siapa kalian berdua? Atau dari mana asalnya kalian berdua? Keduanya menjawab, kami berasal dari Taif. Umar ibn al-Khattab pun berkata, sekiranya kalian penduduk sini, maka aku akan hukum kalian berdua. Sebab kalian telah meninggikan suara di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsana Ahmad qala haddatsana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunusu an Yazid an Ibn Shihab haddatsani Abdullah ibni Ka'b ibni Malik anna Ka'ba ibn Malik akhbarahu annahu taqada ibn Abi Hadra hadaradin dainan lahu alaihi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi fartafa'at sautuhuma hatta sami'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitihi fa kharaja ilaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kashafa sijfa hujratihi wa nada Ka'b ibn Malik qala ya Ka'bu qala labbaika ya Rasulullah fa asyara biyadihi an tada' asy-syatara min dainika qala Ka'bun qad fa'altu ya Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kum faqdi. Telah menceritakan kepada kami Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb bin berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Ka'ab bin Malik bahwa Ka'ab bin Malik mengabarkan kepadanya bahwa ia menagih hutang kepada Ibnu Abu Hardrat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masjid hingga suara keduanya meninggi dan didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berada di rumah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian keluar menemui keduanya sambil menyikap kain gorden kamar. Beliau memanggil Ka'ab bin Malik. Wahai Ka'ab. Ka'ab bin Malik menjawab, wahai Rasulullah, aku penuhi panggilanmu. Beliau memberi isyarat dengan tangannya agar ia membebaskan setengah dari hutangnya. Ka'ab bin Malik berkata, wahai Rasulullah, aku sudah lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, bayarlah sekarang. Babul halqi wal julusi fil masjid. Bab membuat halaqah dan duduk, ya, membuat majelis di dalam masjid. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Bishrun ibnul Mufaddli ibnul Mufaddal haddatsana Ubaidullah ibn An-Nafi'in an Abdullah ibn Umar qala sa'ala rajulun Nabiy sallallahu alaihi wasallam وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأو ترت له ما صلى وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم
watsaran fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bih. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Al-Mufaddal, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' dari Abdullah bin Umar berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu sedang di atas mimbar, bagaimana cara salat malam? Beliau menjawab, dua rakaat, dua rakaat. Apabila dikhawatirkan masuk subuh, maka salatlah satu rakaat sebagai witir penutup bagi salatnya sebelumnya. Ibnu Umar berkata, jadikanlah witir sebagai salat terakhir kalian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan hal yang demikian. Haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Ayyuba an an ibni Umar anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutubu faqala kaifa salatul laili faqala masna masna fa idza khashiyat as-subh fa awtara bi wahidatin tara laka وقد صليت قال الوليد ابن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub bin dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang berkhutbah. Katanya, bagaimana cara salat malam? Beliau menjawab, dua rakaat, dua rakaat. Apabila dikhawatirkan masuk subuh, maka salatlah satu rakaat sebagai witir atau penutup. Bagi salat bagi salat yang telah kamu laksanakan sebelumnya. Al-Walid bin Katsir berkata, telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bahwa Ibnu Umar menceritakan kepada mereka bahwa ada seorang yang memanggil Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat beliau berada di masjid. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhata anna Aba Murrata maula Aqil bin Abi Talib akhbarahu an Abi Waqid al-Laythi qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid fa aqbala thalathatu nafarin fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa zahaba wahidun fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halaqati fajalasa wa ammal akharu fajalasa khalfahum falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum anin nafari thalathati amma ahaduhum fa'awa ila Rasulillah ilallahi fa'awahu Allahu wa ammal akharu fastahya Allahu minhu wa ammal akharu fa'arada Allahu anhu. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik bin Ishaq dari bin Abdullah bin Abu Talhah bahwa Abu Murrah mantan budak Ukail bin Abu Talib mengabarkan kepadanya dari Abu Al-Waqid Al-Laitsi berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada di masjid, maka datanglah tiga orang laki-laki. Dua orang menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan seorang lagi pergi. Satu di antara dua orang ini nampak berbahagia bermajlis bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang satu lagi duduk di belakang mereka setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pengajaran. Beliau bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang tiga orang tadi? Adapun seorang di antara mereka dia meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah lindungi dia. Yang kedua, dia malu bertanya pada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Sedangkan yang ketiga berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling darinya. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi ja'alna muqimas salata wa min zurriyatina rabbana taqabbal du'a. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Faqih yang telah membacakan hadis dari kitab Sahih Bukhari pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya mari kita simak bersama kajian tadabbur Al-Quran, tadabbur surah Maryam yang insya Allah akan disampaikan dan juga dibimbing oleh guru kita semua, Fadilul Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Syafruddin Al-Siyamim Hafidhullah. Alaihi falyatafaddal mashkura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Nas'aluka Allahumma ya Rabbana bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كما نشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ونبيك ورسولك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء فرحمنا يا ربنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سوى ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سوى ارحمنا يا ربنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سوى فلك الحمد يا رب أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق فلك يا رب فلك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك آنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لنا ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا وإخوتنا وأخواتنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
وارحمنا يا ربنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وذكرنا منه ما نسينا ونسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا رب تلاوته وتدبره وتطبيقه والتعامل معه والدعوة إليه وحفظه آناء الليل وآناء النهار واجعله يا ربنا واجعله حجة لنا وشفيعا لنا لا حجة علينا يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وحفظكم الله قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hamba-hamba Allah, jemaah matrik yang saya muliakan, puji syukur kehadirat Allah senantiasa kita panjatkan atas berbagai kenikmatan demi kenikmatan yang Al-Kautsar, ya. Al-Kautsar, kenikmatan yang melimpah luar biasa. Tidak ada satu sisi kehidupan kecuali pastikan di dalamnya selalu ada kenikmatan Allah Azza wa Jalla. Kesadaran inilah yang harus senantiasa terus kita jaga, kita rawat, kita perhatikan, dan alhamdulillah. Di majelis tadabbur interaktif inilah kita mencoba terus membangun kesadaran kita. Sadar betul bahwa bukan hanya sekedar tahu, kita sudah mengetahui seluruh alam semesta merupakan anugerah Allah atau rahmat Allah Azza wa Jal. Tetapi kita berusaha menyadari, sadar betul bahwa seluruh alam semesta, terutama kita dan kehidupan kita manusia, ada dalam kendali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah merahmati kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama yang kita pelajari dalam Quran, yang kita baca pertama kali dalam Quran adalah Basmalah. Dan ternyata Basmalah yang mengawali hampir seluruh surah, kecuali surah At-Taubah, tentunya memiliki kedudukan yang sangat dahsyat luar biasa. Ya, jadi intisari dari seluruh Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah, ya, intisarinya ada di dalam ayat Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan satu ayat ini saja, kalau kita membacanya dengan sungguh-sungguh yakin dan berulang-ulang, terus saja tuh. Ya, tidak perlu misalkan kita hafal doa yang lain-lain. Cukup dengan basmalah saja.
ditambah dengan Alhamdulillahirabbil alamin atau surah Al-Fatihah, itu sudah cukup dan akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Tinggal masalah keyakinan aja. Makanya surah Al-Fatihah itu disebut dengan Al-Kafiyah. Salah satu nama surah Al-Fatihah apa? Al-Kafiyah. Al-Kafiyah artinya dari kafa yakfi. Kafa yakfi itu artinya cukup. Al-Kafiyah pencukup yang bisa mencukupkan seluruh kebutuhan manusia. Seluruh tuntutan hidup kita, apa yang kita perlukan dalam hidup, seluruhnya bisa kita selesaikan dengan surah Al-Fatihah ini, Bapak Ibu yang saya muliakan. Hadirin sekalian yang saya banggakan, disinilah pentingnya ilmu. Ya, pentingnya ilmu itu untuk mengetahui seluruh kalimat sempurna Allah. Sudah sampai atau sudah disampaikan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sungguh telah sempurna kalimat-kalimat Allah. Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimatullah. Kalimat-kalimat Allah mulai dari huruf bi, ismun, Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, kesempurnaan kalimat ini masyarakat muslimin disempurnakan dengan iman, bukan hanya kata-kata yang kita fahami dengan nama Allah yang begitu multidimensional. Artinya seluruh dimensi kehidupan tidak ada yang terlepas dari Bismillahirrahmanirrahim. Artinya tidak pernah mungkin terlepas dari rahmat Allah, kecuali yang mau melepaskan diri. Siapa yang bisa melepaskan diri? Yaitu orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya, tali hubungan kerahiman kita ketika orang qat'ur rahim, memutuskan rahim, tidak mau silaturahim, tidak mau gaul, tidak mau menyapa orang di sekitar, maka kata Allah itu orang yang telah memutuskan rahmatnya dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Secara faktual dan kenyataan, Fatimah, seluruh alam semesta termasuk kita manusia dan kehidupan itu tersambung dengan Allah. Sekali lagi kecuali yang memutuskannya. Siapa? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal. Silaturahim adalah diperintahkan untuk selalu tersambung dan disambungkan, tiba-tiba dia menjauh. Gak mau bergaul, gak mau menyapa teman sahabatnya, apalagi saudaranya juga jauh, maka itulah contoh orang yang memutus hubungan silaturahim. Padahal anak-anakku sekalian cari hadis tentang silaturahim. Ya, silaturahim ini tidak sekedar kita berhubungan dengan orang lain. Tapi di balik itu silman qata'aka. Hubungkan siapapun orang yang memutus hubungan dengan kamu. Ya, dan kesananya wa ahsin ila man asa'a ilaika, dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk padamu. Begitu Ainul yakin dan aina. Ya. Nah, saat kita berhubungan atau membangun silaturahim tadi, maka anugerah Allah begitu melimpah ruah kepadanya dalam bentuk salah satunya dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah anugerahkan kepadanya rizki. Ya. Urusan rezeki ini kalau yang sudah relatif dewasa, sudah mengetahui betul tugasnya, tuntutan-tuntutan kita terhadap kebutuhan kita. Kalian saja yang sekarang merasa masih disuplai atau dibantu orang tua.
Seakan-akan ya yang namanya duit, yang namanya kebutuhan-kebutuhan itu sudah tercover dan tercukupi. Tapi nanti saat orang tua ketika orang tua sudah tidak lagi memberikan subsidi kepada kamu, sumbangan atau pendapatan sudah tidak lagi karena kita sudah dianggap dewasa, saat itulah fadli kita merasakan bagaimana cara mencari rizki itu sendiri. Nah, untuk itu masyarakat muslimin kami di Al-Qudwah ya mencoba untuk membangun sebuah lembaga yang memang lebih khusus terkait dengan lembaga pengembangan entrepreneurship-nya. Ya, pengembangan belajar berwirausaha. Ya, dimulai sekarang tiap minggu ya. Di mana? Di Car Free Day kalian belajar jualan. Bukan masalah jualannya, tapi hadir mentalnya yang harus mulai dibangun. Ya, kalian mental menjual itu ternyata nggak gampang kan ya. Ngejual satu gelas minuman itu bisa dibeli orang itu seneng banget, ya kan? Ya, tapi begitu nggak ada yang beli satupun sedih juga ya. Nah itulah dagang. Ya, jadi bukan masalah dagang jualannya, tapi lebih kepada membangun mentalnya. Makanya entrepreneurship itu mental. Kewirausahaan itu mental, bukan masalah jualan. Walaupun jualan salah satu di antara cara kita membentuk dan membangun mentalnya. Kita coba lihat hadis tentang silaturahim ini apa saja, San? Dibacakan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang mau dipanjangkan rizkinya dan mau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Kemudian nisa'u fil ajali. Nah, ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Terus, man sarrahu an-nisa'u fil ajali falyasil jarh ta'dil. Man ahabban nasa'alahu fi ajalihi wa ziyadata fi rizkihi falyasil rahimah. Jadi hadis-hadis ini begitu banyak menghubungkan antara silaturahim dengan rizki. Dan itu sangat reasonable. Reasonable itu masuk akal. Masuk akal gimana? Wajarlah kalau saya tidak punya duit berhubungan dengan Ustadz Fakih. Ya, aku bilang, Ustadz, aku lagi nggak punya uang. Oh iya, saya ada, Ustadz. Pakai aja. Tahu coba. Rizki mulai mengalir, datang. Ya, kamu antar teman kamu kemana, misalkan ke warung. Akhirnya kata temanmu, kamu nggak beli? Enggak. Udah aku beliin deh. Akhirnya dia beli dua. Jadi rizki itu akan mengalir sekali lagi dengan silaturahim ini. Ya, dengan silaturahim ini terjalinlah hubungan yang lebih luas. Bahasa orang lain networking. Ya, kita punya jaringan persaudaraan, pertemanan, ya banyak sekali yang bisa dimanfaatkan melalui silaturahim tadi. Nah, inilah salah satu yang bisa kita bangun melalui matrik ini juga. Dari matrik pun kita kenallah. Alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan namanya Pak Somana, dengan Zulfan Sukoco, dengan Syarif, dengan Ummu Ainul, dengan Sri Nuryani, dengan Bu Sondari, dengan Mbak Nisa, dengan Bu Ani Sumilih.
dengan Busari, dengan Via, dengan Hajah Entut Ida Hamina, dengan Sri Nur Hayati, dengan Bunda Uyun, dengan Ustadzuna guru kita Ustaz Zaid, dengan Bunda Hasna, dengan siapa lagi Nur Hatikah, kemudian dengan Mbak Ana Fatimah, dengan Prof. Mir Alam Bedu, Masya Allah, dengan Pak Hendro, dengan Pak Munawar, Ustadz Munawar, dengan Pak Hidayat Saifuddin, ya, dengan Salahuddin Al-Ayubi, dengan Mbak Latifah Khairani, dan yang lainnya. Belum lagi di TikTok Hasni. Ya, banyak sudah bergabung, ada Insinyur Pan, ya, ada Insinyur Pan, terima kasih sudah bergabung Sri Budi Yuniarti, kemudian juga dengan Bos Jafar, dengan Yusuf Hussein, dengan Mbak Farida 12345, dengan Nursina, dengan Kiai Haji Agus Wahid, makasih Pak Kiai. Kemudian dengan dengan Abdullah Munib, dengan Cie Tigo, dengan Marjan Kadi, dengan Adnan Namin, dengan Gayud, dan banyak dengan Bu Sufarni Nani, dengan Samsul Hadi, banyak sekali. Ya, kalau saya sebut satu persatu habis waktunya nanti. Mohon maaf tidak saya sapa satu persatu. Tapi inilah bukti bahwa majelis ini merupakan majelis silaturahim juga. Majelis yang berusaha sedapat mungkin untuk membangun hubungan kerahiman kita yang dimana kita secara sadar berasal dari satu rahim, yaitu ibunda kita Hawa, ya. Semuanya berasal dari satu rahim yang kata Allah Anar-Rahman. Kata Allah, aku adalah Ar-Rahman, khalaqtur rahim. Akulah yang ciptakan rahim, ya, faman wasalahu washtaqaqtu ismahu min ismi, dan aku ambil nama rahim itu dari namaku Azka. Tadi kan nama Allah apa? Ar-Rahman. Nah, dari kata Ar-Rahman itulah kemudian Allah menamakan rahim. Ya, itu cocoknya memang tetap dalam bahasa Arab. Alhamdulillah dalam bahasa Indonesia karena serapannya kita bisa ambil dari bahasa Arab, maka kata rahim itu boleh dikatakan tidak ada penggantinya. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin ada istilah lain, tapi dalam bahasa Arab kita atau bahasa Indonesia pun kita sudah membiasakan diri dengan istilah ar-rahim itu. Nah, aku ambil namanya, yaitu nama rahim itu dari namaku, kata Allah. Faman wasolahu faqad wasolani. Siapa yang menghubungkan rahim, maka dia telah menghubungkan dirinya denganku, maksudnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man qata'ahu faqad batattahu, atau faqad batattuhu. Siapa yang melepaskan alias memutuskan ar-rahim tadi, ibad, ya, apalagi namanya ibadur rahman, ya. Ibadur rahman dari ar-rahman. Ya, dan siapa yang memutuskannya, maka dia telah memutuskan hubungan atau rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin penting pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, ya, bangunlah silaturahim yang baik di antara kita. Nah, masyarakat muslimin, hubungan kita dengan alam semesta yang lain, Pak Aceng, saya untuk pembahasan ke depan tetap masuk ke surah An-Nur, ya. Kita sudah bahas ayat 41 sampai 46 kalau tidak salah. Jadi anak-anak tetap untuk presentasi tetap surah al apa? Surah Maryam, ya. Nanti sementara saya akan presentasinya dengan surah An-Nur. Ya, karena masih banyak ayatnya yang belum kita bahas untuk mentargetkan selesai di semester ini insya Allah. Ya, jadi walaupun anak-anak sudah libur, nanti kita jalan terus, ya, melalui Zoom untuk kajian matrik ini insya Allah. Karena buat kita, Bapak Ibu sekalian, matrik bukan sekedar
kajian apa ya, bukan sekedar kajian gitu, tetapi matrik itu merupakan zadan wa tazwida. Matrik buat kita itu hanin sebagai bekal dan pembekal. Bekal yang kita perlukan setiap hari itu. Wah, ya hari ini aku butuh apa sih? Sebagaimana kalian butuh sarapan pagi, pagi hari ini sarapan pagi. Ya, tetapi ada sarapan pagi yang jauh lebih penting. Apa itu? Pertama, sarapan pikiran kita. Ya, semua tubuh kita atau bagian tubuh kita ini kan membutuhkan namanya nutrisi. Kalau perut butuh nutrisi yang kemudian diolah dari perut itu menjadi berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita berupa tadi sarapan pagi, nasi ataupun nutrisi yang jauh lebih berharga dan lebih baik. Nah, begitu halnya dengan otak kita. Otak kita yang terdiri dari yang namanya dimag alias otak. Ya, dalam otak itu ada berbagai macam region. Region itu artinya wilayah-wilayah, kawasan-kawasan ya. Tidak boleh kosong, sama dengan perut. Harus diisi. Nah, diisinya dengan apa? Dengan pengetahuan, dengan wawasan, dengan informasi. Ya, sehingga pagi hari kita sudah dapat informasi yang sangat akurat, efektif sekali. Informasi yang paling efektif dan paling akurat tidak bisa kecuali hanya dari Allah. Allah yang hari ini telah menyiapkan kehidupan buat kita. Allah yang hari ini Aisyah sudah menyiapkan rencana apa saja sih yang bakal terjadi pada kita. Nah, semuanya kita pelajari melalui kitabullah Al-Quranul Karim ini. Pastikan bahwa Allah menghendaki kita menjadi hambanya. Itu contoh. Jangan pernah kita menjadi selain hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dalam ayat 41 kita ulang kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anna Allah yusabbihu lahum ma fis samawati wal ardi wat tayru safat. Tidaklah kau perhatikan hai Muhammad dan kita juga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidakkah mau memperhatikan atau melihat bahwa Allah yusabbihu bertasbih sedang bahasanya yusabbih pakai fi'il mudhari kan fi'il mudhari itu apa wa menunjukkan kondisi yang sedang berlangsung ya sedang bertasbih kepadanya man siapapun. Nah, siapapun itu biasanya untuk yang berakal. Kalau ma untuk tidak berakal. Biasanya. Tapi kadang ma juga digunakan untuk yang berakal. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mati. Semuanya hidup bagi Allah. Maka bertasbihlah siapapun di langit dan di seluruh langit kata Allah. Wal ardi dan bumi. Jadi kita pagi ini diberi wawasan bahwa ternyata semua dan siapapun yang ada di langit dan di bumi. Kalau bicara langit tentu bicara tentang jumlah malaikat. Ya, penduduk langit yang paling signifikan, paling menentukan tentu saja adalah Ghaziah siapa? Para malaikat yang menjadi bagian dari keimanan kita pada Allah. Qul amantu billahi wa malaikatihi. Ya, keimanan kita kepada kehadiran para malaikat di alam semesta, terutama di langit, sudah menjadi sebuah keniscayaan, keharusan. Sehingga kita dalam hidup ini, Azka nggak sendiri ya. Maaf ya Azka, kalaupun Azka cuma sendiri nih satu-satunya yang beriman pada Allah, nggak usah khawatir. Ada entah berapa triliun malaikat di langit sana. Semuanya tunduk pada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat nggak pernah maksiat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya iman kepada kehadiran para malaikat. Belum lagi malaikat yang mendampingi kita setiap hari siapa? Raqib dan Atid.
Belum lagi malaikat hafadah yang menjaga kita nggak kurang dari 10 malaikat sehari. Siang 10 malaikat menjaga setiap manusia dan malam 10 malaikat. Berganti. Mereka berganti di pagi hari dan sore hari. Saat berganti, kita sedang sujud, ruku, berdoa, dan bertasbih pada Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah contoh pembekalan yang terbaik. Di mana kita sadar tidak sadar, getaran kita ini, aura, getaran pikiran kita, getaran hati kita ini, semuanya tersampung bergetar menghubungi seluruh getaran malaikat yang ada. Wa tayru safat wal ardi, dan siapapun yang ada di bumi. Kalau yang ada di bumi itu adalah jin. Para malaikat juga ada di bumi tadi. Belum lagi binatang-binatang. Wa tayru diantaranya wa tayru safat. Wa tayru apa artinya? Burung-burung. Ya, atau spesies burung. Spesies burung ini luar biasa. Nanti saya mohon Prof. Mir bisa tambahkan di sini insya Allah. Nah, itu saya tampilkan. Wa tayru safat artinya burung yang sedang mengembangkan sayapnya, mengepakkan sayapnya. Safat al-basatatin ajnihatahun. Sedang mengembangkan sayapnya begini. Basitah itu artinya melebarkan ajnihatahunna, sayap-sayap mereka. Ya, asal sofa itu atau sofafa artinya istiwa infisay, sehingga sejajar tuh sama. Nggak mungkin kalau mengepakkan sayap sebelah yang sebelahnya di bawah. Dia begini, sejajar. Sofat itu sejajar sehingga bisa mengepakkan sayap dengan presisi yang sangat indah sekali, Masya Allah. Begitulah pesawat pun diciptakan atau dibuat dengan menjiplak bagaimana ya burung terbang. Ada bahasa as-sof. As-sof itu barisan. Barisan itu artinya juga harus lurus. Ya, kalau barisan itu tidak lurus ya bukan barisan namanya. Begitu. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Masing-masing. Siapa masing-masing di situ? Malaikat tahu persis caranya bertasbih. Manusia bertasbihnya seperti itu. Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jin bagaimana cara bertasbih. Bagaimana burung tadi pun bertasbih seluruhnya. Yang intinya Bapak Ibu sekalian, tasbih di situ adalah ketundukan dan kepatuhan. Ya. Jadi bagaimana setiap makhluk yang Allah ciptakan mematuhi Allah dengan caranya masing-masing. Nah, syukurnya burung itu dengan cara dia mengepakkan sayapnya terbang ke langit mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan yang Allah berikan kepada burung bisa terbang sementara tidak diberikan pada pada binatang yang lainnya. Maka dia pun bersyukur bisa terbang. Bahkan dia bisa memantau dari atas, dari ketinggian yang luar biasa, bisa melihat keindahan alam semesta ini. Dan pastikan seluruhnya sudah Allah siapkan rezekinya. Nah, ini merupakan bekal kita. Bekal apa? Secara wawasan Yazid, kita pagi hari ini nutrisi pikiran kita diingatkan gak usah khawatir dengan urusan rezeki. Kenapa? Karena rezeki sudah Allah tetapkan. Wa fis sama'i rizqukum. Di langitlah rizki kamu sekalian. Wa ma tu'aduna.
berupa apapun yang kalian telah dijanjikan Allah Azza wa Jalla. Allah berjanji dari langit, itu apa yang Allah janjikan? Semuanya kita dapatkan. Dan janji Allah itu sering saya sampaikan, adanya di mana? Orang, janji Allah itu adanya di mana? Janji Allah adanya di mana? Raihan, dalam Al-Quran. Semua yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu semuanya janji Allah. Allah berjanji bahwa manusia itu bisa makan minum. Allah berjanji wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Dengan kata lain, janji Allah ada pada risalahnya. Dalam risalah ada aturan, maka janji Allah ada pada aturannya. Aturan yang mana? Aturan tisi. Aturan terutama sebab dan akibat. Sebab akibat itu merupakan janji Allah. Allah berjanji kalau seseorang itu berobat, pasti Allah sehatkan. Tapi janji ini senantiasa kita tetap kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam ontologi Raihan, dalam ontologi apa hubungan kita? Pertama, ada 3 hubungan. Satu dengan Al-Khaliq dulu. Ya, jadi semua janji itu yang pertama Allah dulu yang maha menetapkan. Untuk siapa? Untuk makhluknya. Bentuknya apa? Khuluk. Jadi kalau orang itu berakhlak baik pada Allah, mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji untuknya mendapatkan kenikmatan dunia akhirat terutama surga. Jadi Ghaziah adanya janji itu di mana? Dalam aturan Allah. Di antara aturan Allah yang paling pasti apa? Agama Allah. Jadi janji Allah ada di mana? Di dalam agama Allah. Dalam agama Allah ada aturan tadi dan aturan itu berupa hubungan sebab akibat. Maka janji Allah ada pada hubungan sebab akibat. Pasti itu. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Maka dan Allah juga maha tahu segala sesuatu yang mereka kerjakan. Nah kita ini kan dari pagi sampai sore hari bahkan menjelang tidur kan pasti yaf'aluna. Apa Akram? Yaf'alun. Apa yaf'alun itu? Berbuat. Melakukan sesuatu. Dan coba semua yang kita lakukan kan al-fi'al. Af'al. Semua kita melakukan. Dilakukan dengan apa? Yang paling terlihat di luar tentu dengan tubuh kita. Apa sih yang dilakukan dengan matanya? Melihat. Kalau melakukan dengan kuping, mendengar. Kalau melakukan dengan tangan, memegang, menyentuh, meraba, dan lain sebagainya. Yang dilakukan dengan kaki, berjalan. Yang dilakukan oleh perut, dan lain sebagainya. Semuanya Allah ketahui. Ya, dan tadi setiap yang kita kerjakan dan kita lakukan itu ada aturannya. Dan dalam aturan itu ada hukum sebab akibat. Dan dalam hukum sebab akibat itu ada janji Allah Azza wa Jalla. Paham Farid? Dilanjutkan. Kenapa seperti itu? Walillahi mulkus samawati wal ard. Karena seluruhnya milik Allah. Kerajaan seluruh langit dan bumi. Jangan lupa. Pak Riza, kalau bicara kerajaan itu bicara hukum dan aturan. Ada nggak kerajaan tanpa hukum? Ada nggak kerajaan tanpa konstitusi? Ada juga enggak apa? Ada nggak kerajaan itu tanpa undang-undang?
Ya seluruh kerajaan dan kekuasaan itu ada aturan. Jadi kalau bicara lillahi mulku samawati wal ard, karena yang maha memiliki seluruh kerajaan itu Allah, maka Allah lah yang paling-paling berwenang untuk menentukan aturan. Kan kita sering mengatakan Malikin Nas, Allah pemilik seluruh manusia. Atau Maliki Yaumiddin, Allah adalah raja. Sebagai raja ya sudah dipastikan atau raihan. Mana ada raja tanpa aturan. Setiap kerajaan pasti ada aturan. Aimtum jami'an? Jelas. Wa ilallahil masir. Kan ya pagi hari ini diingatkan otak dan pikiran kita dengan nutrisi bahwa hanya ke Allah lah tempat kembali. Kalau memang Allah adalah raja di raja, pemilik seluruh kerajaan, maka Ailan, jangan kembali kemana-mana. Walaupun kamu pulangnya ke kamar, ke rumah. Tapi hakikatnya kamu kembali ke siapa? Allah. Kamu kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih kamu kayak kucing sama anjing aja? Kayak Tom and Jerry. Alam tara anna Allah yusji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama fatara al-wadaqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu min as-sama'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Kemudian Allah mempertontonkan pada kita dengan bahasa coba lihat oleh kamu. Tonton apa yang Allah ciptakan terkait dengan prosedur hujan. Ini penting aura setiap tadi aturan pasti ada prosedurnya. Ada hujan, hujan ada prosedurnya enggak? Ada prosedur. Ada prosesnya semuanya. Ya, ini yang harus disadari oleh kita Fadli, Firza. Semua ada proses. Semua ada prosedurnya. Prosedur mendapatkan rahmat Allah itu ada prosedurnya. Ya, untuk bisa mendapatkan rahmat Allah, prosedurnya diantaranya baca deh Bismillahirrahmanirrahim sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, kenapa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat dengan zikir pada Allah, maka hatimu pasti tentram dan tenang. Itu prosedur tua, proses. Kalau kau tidak jalankan itu, kamu tidak akan dapat apa-apa. Nah, begitu hanya pada ayat ini, tidakkah kau perhatikan, hai Muhammad, bahwa Allah lah yang telah menggiring awan. Dan Allah jadikan awan itu rukama bertumpuk, berakumulasi. Lalu kau lihat, air mulai mengalir dari selak-selak awan tersebut. Lihat semuanya kembali ke Allah. Jadi the subject yang maha melakukan semuanya itu adalah Allah. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allah ingin turun hujan di Depok khususnya di kawasan Al-Qudwah. Maka Allah siapkan semua perangkat. Mulai dari menggiring angin tuh. Menggiring awan ke sekitar Depok. Salah satunya ditebelin di antara Al-Qudwa ditebalkan tuh jadi hitam. Yang lainnya enggak. Sesudah itu kemudian dikeluarkan angin. Wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min barad.
Sebagiannya digiring itu ke wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Dan di situ merasakan suasana yang dingin. Nah, semuanya sekali lagi Allah. Yuzji adalah Allah yang menggiring. Yaj'alu Allah yang menjadikan. Yu'alifu Allah yang menumpuk. Allah yang menyusun awan tersebut. Ya, ada awan hitam, ada awan yang biasa. Kemudian Allah jadikan pula. Allah lagi tuh lihat. Wa yaj'alahu rukama. Allah jadikan semuanya bertumpuk dan berlapis-lapis. Kemudian kau lihat hai Muhammad, air mulai yakhruju keluar min khilalihi. Wa yunazzilu, Allah pula yang menurunkan dari langit min jibalin fiha min barad. Fayusibu bihi, maka Allah kenai, Allah berikan dengan hujan tersebut. Allah timpakan dengan hujan tersebut mayyasha, kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa yasrifuhu amma yasha, dan Allah palingkan air itu atau hujan dari siapapun yang Allah kehendaki. Kita menyebutnya dengan istilah hujan lokal. Hujan lokal tuh di sini turun, di sana enggak. Terus siapa yang mengatur di sini turun, di sana tidak? Ini ayatnya Bapak Ibu yang berbahagia. Yusibu bihi fayusibu bihi mayyasha wa yasrifuhu amman yasha. Bisa dipahami? Yakadu sana barqih yadhabu bil absar. Hampir saja di tengah hujan tersebut terjadi yang namanya petir alias kilat-kilat. Nah, kilat tersebut hampir saja sinar kilat tersebut menyambar mata manusia. Ya kan? Yuqallibullahu al-laila wan nahar. Dia pula Allah yang maha membolak-balik namanya malam dan siang. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Bapak Ibu, semuanya merupakan pelajaran dalam peristiwa tersebut, dalam proses tersebut dan prosedur tersebut terdapat pelajaran ibrah dari kata abara. Abara itu bisa diartikan nyebrang, bisa diartikan abroh. Abroh itu artinya air mata. Ya, ibrah sebuah pelajaran. Karena memang kalau orang belajar dengan baik dan merasakan sentuhan yang ada di balik kekuasaan itu, dia bisa meneteskan air mata. Syukur pada Allah Azza wa Jalla. Ya, rantisi. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Bagi mereka yang memiliki mata, maksudnya mata yang digunakan. Kemudian Allah katakan wallahu khalaqa kulla dabbatin, dan Allah lah yang telah menciptakan segala binatang yang melata di muka bumi. Yang berjalan di muka bumi, dabba yadub, yang biasa berjalan di atas muka bumi. Dan Allah katakan khalaqa kulla dabbatin mimma'in. Allah ciptakan setiap binatang yang melata di muka bumi dan berjalan di muka bumi, termasuk siapapun yang berjalan di muka bumi, termasuk manusia, min ma'in, ternyata Allah ciptakan dari air. Ini challenge, ini tantangan tersendiri nih Raihan, kamu bikin riset, benar nggak semua yang berjalan di muka bumi ini diciptakan dari air? Silahkan kamu buktikan. Faminhum may yamshi ala batni. Di antara mereka ada yang berjalan ala batnihi, di atas perutnya seperti ular. Wa minhum may yamshi ala rijlain, dan ada yang berjalan di atas dua kaki seperti ayam. Wa minhum may yamshi ala arba, dan di antara mereka ada yang berjalan di atas empat kaki seperti harimau atau kuda. Yakhluqullahu ma yasha. Lagi-lagi Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang Dia kehendaki.
Jadi Azka kalau pagi hari ini Azka sudah dapat ayat ini dan sadar betul bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, maka muncullah yang namanya la khaufun alaihim walahum yahzanun, kan ya, maka seorang mukmin tidak perlu takut, tidak perlu bersedih. Kenapa? Karena semua Allah yang sudah mengaturnya. Apa alasan kamu bersedih? Coba. Kan? Coba. Biasanya kamu sedih karena apa kan ya? Ayo cerita. Hmm, coba. Aku sedih pagi ini nggak punya duit. Teman-teman jajan, saya nggak jajan. Dia hanya tersenyum. Kenapa aku bingung? Bukankah Allah sudah beri setiap orang sesuai dengan yang dia kehendaki? Hari ini giliran Kamila yang dapat duit. Saya nggak dapat. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Kalau memang ini aturanmu ya Allah, di situ kan ya. Seorang mukmin Bapak Ibu sekalian akan mengatakan, kalau memang ini adalah aturanmu ya Allah dan kehendakmu, hamba ridha dengan ketetapanmu. Itu yang Allah suka. Kan pernah Ustaz sampaikan hadis yang menggambarkan Rasulullah SAW dengan 5 sahabat lagi pada ngumpul terkait dengan 3 hal yang paling mereka cintai dari dunia. Sementara Allah mencintai dari dunia ini 3. Yang pertama lisan yang berzikir, yang kedua hati yang khusyuk, yang ketiga ar-ridha bima qadallah. Allah sangat suka sekali dengan siapapun orang yang ridha dengan ketetapan Allah. Gitu Aska. Ngomong-ngomong Aska ada di Al-Qudwah ini ketetapan Allah atau ketetapan Aska? Allah. Walaupun Aska pengen atau Aska nggak pengen. Kayak awak tuh senyum-senyum. Ya, kata awak sebenarnya aku sudah nggak suka di Al-Qudwah, tapi kenapa aku masih di sini? Wah, karena ada Allah yang maha mengambil keputusan, wah, bukan Ustadz Amang. Betul nggak? Mufid, Mufid masih betah di sini atau mau keluar? Masih betah. Nah, yang membuat betah itu bukan siapa-siapa, Allah. Walaupun Ustadz mau keluarin kamu, kalau Allah tidak mengeluarkan kamu, nggak bakal keluar. Dia nggak Fahriza. Ya, siapa saja. Ustaz mau keluarin dia, tapi karena Allah masih menginginkan kamu di sini, maka Ustaz tidak punya kuasa dan kemampuan. Atau sebaliknya, ada yang Ustaz tahan. Terutama yang kelas 3 yang kemarin. Ustaz bilangin, yuk di sini saja sama-sama. Lanjutkan. Apalagi tilawah Quran dan tadabbur itu yang tidak bisa kamu dapatkan dari mana-mana. Kalau Allah kehendaki, dia pasti bersama. Kalau Allah tidak kehendaki, maka dia pun akan keluar dari sini. Tinggal kamunya mau ikut kehendak Allah atau tidak. Itu aja Gus ya. Halo Gus. Nah. Wallahu khalaqa, di sini hikmahnya Bapak Ibu sekalian, kita dibekali dengan mentalitas apa? Mentalitas yang luar biasa dahsyat. Mentalitas yang benar-benar tadi. Mental apa? Obedience. Obedience itu kepatuhan pada Allah Azza wa Jalla. Patuh dengan apapun yang Allah tetapkan. Ridha dengan semua yang Allah tetapkan. Ya, saya bersedih itu kan ya. Ya Allah, kenapa seperti ini ya Allah. Terus aku berpikir lagi kan, Amang yang kamu sedihkan apa sih? Bukankah Allah sudah tetapkan segalanya buat kamu? Aku mulai tersenyum tuh kan. Iya ya. Yang aku bingungkan apa? Bukankah Allah sudah tetapkan semuanya buat aku?
Maka perlahan perasaan itu membuat saya menjadi lebih tentram lagi. Laqad anzalna ayatin mubayyinat. Episode ini ditutup dengan kalimat, sungguh kami telah turunkan ayat-ayat yang penuh dengan penjelasan. Ngomong-ngomong ada ayat yang nggak jelas nggak Farid? Ada ayat yang tidak jelas nggak? Kalau ngaji selama ini Bapak Ibu sekalian termasuk para santri ada yang nggak jelas nggak? Karena memang Allah yang telah menjelaskan, bukan Ustadz Amang. Ar-Rahman, Allamal, Quran. Khalaqal, Insan, Allamahul, Bayan. Allah lah Raihan yang mengajarkan daris penjelasan itu. Sungguh kami telah turunkan, kata Allah. Tadi Allah turunkan hujan. Sekarang Allah turunkan ayat-ayat. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kamu bayangkan ada hujan, ada ayat, sama-sama diturunkan Allah. Kira-kira mana yang lebih indah? Semuanya indah. Ya, sehingga anak-anak sekalian, kalau kalian senang banget kalau dapat hujan gitu ya, apalagi di tengah terik matahari tiba-tiba hujan, atau di masa musim peceklik lagi susah hujan air, tiba-tiba turun hujan, bahagia sekali. Apakah kamu bahagia saat ayat Allah diturunkan? Hanin, bahagia enggak saat kamu baca ayat Allah? Ayat. Ayo dilatih ya. Kakakmu kemana, Nin? Hah? Sudah pulang. Kenapa pulang? Ya. Nah ini perlu saya sampaikan terutama kelas 3 Kania. Kania kalau belum ada aktivitas yang lain nggak usah pulang. Tetaplah di sini. Bahkan ada aktivitas yang sebenarnya bisa dikerjakan di sini. Contoh maaf ya yang telah lulus. Kenapa harus pada pulang? Di sini aja terusin. Baca Quran bersama kaji Al-Quran. Di situ ada keberkahan. Ya gitu ya. Coba kamu dekatkan pada Allah ini. Wah, kamu pulang juga belum tentu bisa mengatur diri sendiri. Yang ada maaf habis digunakan untuk main. Betul Aisyah? Ah kata Awa daripada aku main di rumah, aku di Al-Qudwa aja deh. Nah itu pilihan terbaik. Jelaskan ya? Coba nanti. Begitu ada pengumuman, sesudah itu kemudian begitu selesai kalian ujian, kemudian ada yang namanya pelepasan atau wisuda. Pada pulang ke rumah, mau ngapain pulang ke rumah? Di sini juga bisa persiapan untuk masuk UMPTN, tetap tinggal di sini. Supaya pagi masih tetap bisa ngaji. Siangnya jam 9 persiapan UMPTN, kamu mau kursus, mau ngapain silahkan. Tapi kajian pagi ini terlalu mahal untuk bisa diabaikan. Terlalu indah untuk dilupakan. Kayak puisi Ustaz. Saya jangan salah, saya hobi bikin puisi. Dulu. Dan saya pernah jadi juara. Jadi juara lomba baca puisi. Kalian belum dengar ya Ustaz. Tanyain sama Ustazah Entut. Atau sama Umi. Aku pernah jadi juara. Ya, baca puisi. Laqad anzalna ayatin mubayyinat. Wallahu yahdi ini yang paling penting hidayah. Ayat-ayat Quran saat turun kepada kita dalam kehidupan ini justru cari hidayahnya dan Allah lah yang memberi hidayah. Mayyasha dari siapapun yang Allah kehendaki yang tadi diturunkan kepada mereka ayat-ayat Allah. Tidak semua ayat bisa menjadi hidayah. Makanya tahapan dalam matrik ini apa? Fiqhul
hidayah. Salah satu tahapan di dalam matrik atau tadabbur Bapak Ibu sekalian adalah fiqhul hidayah. Menggali dan memahami hidayah. Itu yang paling penting. Man izdada ilman, lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapapun yang bertambah ilmu, tapi tidak bertambah petunjuknya, maka tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh. Padahal kita pengen deket banget sama Allah Azza wa Jalla. Wallahu yahdi mayyasha. Dan Allah lah yang kerap dan terus memberikan petunjuk siapapun kepada siapapun yang dia sedang kehendaki. Maka dari itu terakhir Bapak Ibu sekalian, ila siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Hendaklah kita anak-anakku sekalian Gozia berusaha terus memahami apakah aku lagi dekat sama Allah atau enggak ya? Apakah Allah lagi kasih petunjuk aku enggak ya? Caranya gimana? Lihat. Kalau kamu merasa rindu pada Quran, kalau kamu merasa aku selalu pengen berzikir pada Allah, dimanapun aku berada selalu lisanku mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hamizan, kalau kau jumpai dirimu dalam keadaan selalu ingin berzikir pada Allah, ingin dekat dengan Quran, ingin taat pada Allah, ingin kapan sih zuhur nih? Kok masih lama? Rindu dengan waktu zuhur. Pastikan aura saat itu Allah sedang mencintai. Faham? Tapi saat kamu sedang lalai, waktu zuhur lalai. Sudah waktu zuhur masih asik bercanda bermain. Pastikan saat itu Allah sedang tidak dekat dengan kamu. Bahkan mungkin Allah nggak suka dengan kamu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, bagaimana cara selalu merayu Allah lebih dekat dengan kita, Mufid? Jalannya adalah takwa, menjalankan perintah Allah. Kalau kamu semakin hari semakin rindu menjalankan perintah Allah, rindu untuk selalu menjauhi larangan Allah, pastikan saat itu Allah sedang dekat dengan kamu. Bahkan saat itu Allah sedang mencintaimu, wahai Kania. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas bimbingan tadabbur pada kesempatan pagi hari ini. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu atau para santri yang ingin menanggapi, berkontribusi, memperkaya kajian pada kesempatan pagi hari ini. Dipersilahkan. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin bertanya. Bagaimana sih menurut Ustadz? Tadi kan Ustadz berbicara bahwasanya ketika kita sedang berbicara tentang kerajaan, tentang kekuasaan, maka tidak akan terlepas dari yang namanya aturan dan hukum. Maka pertanyaan saya, bagaimana menurut pendapat Ustadz ketika pendidikan di dalamnya masih ada aturan dan juga hukum? Karena dalam buku politik karya Aristoteles, beliau menyampaikan bahwa sebuah kota ataupun sebuah negara tidak akan pernah cemerlang jika pendidikan di dalamnya masih mengandung aturan. Saya menambahkan sebagaimana Rockefeller dalam menjadikan pendidikan untuk menciptakan pekerja-pekerja yang tangguh, bukan pemikir-pemikir yang hebat. Kemudian Aristoteles menambahkan dalam kritiknya bahwasanya pendidikan seharusnya di dalamnya harus mengandung nilai-nilai kesopanan, moralitas, filsafat, dan juga hukum. Lalu mengapa dalam bukunya Aristoteles membedakan diksi antara hukum dan aturan? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memang perlu dibedakan, aturan itu boleh jadi belum tertata dengan baik.
Ya, aturan itu bisa saja secara sporadis. Sporadis itu aku punya aturan, kamu punya aturan, semuanya punya aturan. Beda dengan hukum. Kalau hukum sudah tertata dan sudah menjadi satu kesatuan. Yang syarat suatu hukum itu memang kesepakatan. Jadi antara apa yang kamu inginkan, misalkan rantisi, dengan yang saya inginkan itu sudah kita sepakati. Maka jadi yang namanya hukum. Saya tidak tahu persis bagaimana aturan itu diartikan dan dimaksudkan oleh Aristoteles. Nanti kamu baca lagi. Apa sih yang dimaksud dengan aturan menurut dia? Tapi paling tidak saya menangkap kalau yang dimaksud aturan itu adalah aturan yang tadi sporadis. Setiap orang boleh mengatur, bikin aturan. Ya akan kacau. Maka di dalam aturan itu mestinya sudah disepakati. Kan suka Pak Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi mengatakan, ya, salah satu kesatuan hukum itu kan adanya pada konstitusi. Dan konstitusi itu adalah hasil kesepakatan. Konstitusi itu hasil kesepakatan. Maka jadilah konstitusi. Di bawahnya jadi hukum, undang-undang, dan aturan yang lain. Nah, pendidikan terbaik adalah pendidikan yang memberikan hukum yang pasti di satu tahapan. Tapi tahapan yang terbaik di atas hukum itu yang selalu saya tanamkan adalah moral, akhlak, etika. Kalau hukum sudah jadi etika, menjadi kebiasaan baik di masyarakat, itu hebat dan dahsyat. Tapi kalau hukum masih menjadi aturan biasa, aturan kalau nggak ada hukum maka tidak tercipta yang namanya etika. Nah, itu belum luar biasa. Masih biasa-biasa saja. Makanya bagaimana Quran itu Gamer dinyatakan gila banget sebagai khuluk. anjir. Gila. Sukoco. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran kata Aisyah. Makanya seluruh tatanan hukum yang ada di dalam Quran itu berorientasi pada pembentukan akhlak. Dan disitulah warga negara yang hebat menurut Aristoteles. Dan semuanya hanya bisa terjadi dengan yang namanya pendidikan. Yang disebut pendidikan politik. Nah, pendidikan politik adalah suatu pendidikan sama dengan pendidikan ekonomi yang berorientasi pada pemahaman tentang politik yang benar dan pembentukan karakter berpolitik yang baik. Apa artinya paham tentang politik kalau tidak menjadi karakter berpolitik yang baik? Hari ini kita bisa lihat dan dipertontonkan di depan kita. Coba pemimpin-pemimpin dunia lah, jangan di dalam negeri. Itu sangat-sangat kering dari moralitas yang seharusnya. Misalkan bagaimana cara Trump bicara di tingkat dunia. Kan tidak. Apalagi kalau bicara tentang Israel. Sangat tidak mempertontonkan etika bernegara. Untuk apa sih kekuasaan? Diambil kan sudah cukup segitu juga. Kalau bahasa sederhananya misalkan. Israel itu apa sih yang mau dicari? Mau ngapain? Bikin Israel raya sampai mencaplok semua wilayah yang ada termasuk Madinah dan Mekah nantinya kata mereka. Ngapain? Segitu juga sudah cukup membangun negara buat dia. Cuman untuk 20 atau 50 juta orang saja. 50 juta segede Jawa Barat udah cukup. Ngapain yang lebih gede? Kalau bicara kemanusiaan. Untuk apa kekuasaan itu? Hanya untuk keserakahan. Serakah banget. Kalau aku cukup membangun Depok katakanlah dengan 5 triliun. Kenapa harus cari 10 triliun? Sementara yang 5 triliun lagi aku ambil dari mana-mana. Aku kuasai 10 triliun. Padahal aku cukup dengan 5 triliun. Aku bangun Jawa Barat dengan 100 triliun. Kenapa harus 200 triliun? Walaupun boleh saja dia punya cadangan. Tapi cadangan itu buat bantu orang lain. Ada wilayah nih yang belum maju. Ayo segera dibantu.
Namanya subsidi negara. Nah sekarang balik kepada individu. Individu ada yang, kenapa aku harus kuasai? Oke lah, aku kuasai 1 triliun katakan. Aku punya duit 1 triliun. Tapi itu untuk sedekah. Bantu orang. Saya sendiri cukup dengan 1 juta sehari. Itu udah paling banyak. Mau ngapain aku makan dengan 1 juta sehari? Kalian 1 juta sebulan. Ada orang yang punya kekayaan sehari itu. Dia punya pendapatan 1 triliun. Untuk apa? Dalam Islam bukan tidak boleh. Islam datang dan hadir memanage kekayaan tadi. Makanya masih ingat rantisi dengan 3-4 kelompok yang kata Nabi, dunia milik 4 kelompok. Ad-dunya li arba'ati nafar. Bukan. Ad-dunya li arba'ati anfarid. Dunia itu buat 4 kelompok. Kelompok pertama, abdun razaqahullahu ilman wa mala. Ada kelompok yang diberi rizki oleh Allah berupa ilmu dan harta. Ini yang terbaik. Dengan ilmu, dia tahu hartanya mau dikemanakan. Diinfakkan, disodakohkan, ada hak Allah, ada hak manusia. Dan dia gunakan di jalan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kan? Dan ada lagi abdun razaqahullahu ilman la mala. Ada hamba yang diberi oleh Allah rizki, tapi sama rizki dalam bentuk, lihat razaqahu. Allah kasih rizki dalam bentuk ilmu dan tidak harta. Tapi dengan ilmunya dia selalu mengatakan, ya Allah, kalau saja aku dapat harta seperti si A ini, aku pengen banget infak sedekah seperti yang kau perintahkan dalam Quran. Maka pahala. Dia kelompok pertama dan kedua sama. Yang satu karena niatnya, yang satu karena amalnya. Dua-duanya memiliki kedudukan di hadapan Allah yang sama. Coba lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Fahada afdalul manazil. Wa abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzukhu malan. Fahuwa sadiqun niyya. Yaqulu law anna li malan la'alimtu bi'amalin fulanin fahuwa biniyatihi فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعلمت فيه بعمل فلان فهو بنيته فهو فوزر فوزرهما سواء مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعمل. Jadi yang pertama orang yang diberi ilmu dan harta. Dengan ilmu harta itu, dengan ilmunya dia tahu bertakwa kepada Allah, bersilaturahim. Silaturahim bagi-bagi itu. Silaturahimnya dia bawa harta, bagi-bagi. Dan ada hak Allah lain dalam harta itu, seperti zakat dan lain sebagainya. Ada orang yang cuma dikasih ilmu, nggak dikasih harta. Dengan ilmunya dia selalu mengatakan, kalau aku punya duit, aku pengen kayak dia nih. Selalu bertakwa dengan uang itu.
dia selalu bersilaturahim. Dan yang ketiga, dia tahu ada hak Allah di dalamnya yang lainnya. Sedangkan yang ketiga, ada orang yang dikasih harta, tidak dikasih ilmu. Dia dengan kebodohannya, dia tidak tahu harta itu harus diapakan. Maka dia hambur-hamburkan tanpa yang tiga yang tadi itu. Yang tiga yang mana? Bertakwa, silaturahim, hak Allah. Apa? Bertakwa, silaturahim, dan hak Allah. Ada yang nggak dikasih dua-duanya tuh Farid. Ilmu nggak dikasih, harta tidak dikasih. Maka dia dengan kebodohannya ngelamun. Aku pengen kayak dia nih kayak. Nah, yang tiga, empat sama-sama berdosa. Yang ketiga berdosanya karena menggunakan hartanya tidak di jalan Allah. Yang ketiga niatnya seperti nomor tiga. Nah, niat buruknya dia seperti nomor tiga juga dapat dosa yang sama dengan pelakunya. Sebagaimana tadi, orang kedua berilmu, dia dengan niatnya menggunakan harta di jalan Allah juga mendapatkan pahalanya. Itulah indahnya kehidupan yang Allah tetapkan dalam hidup ini. Nah, inilah matrik Bapak Ibu sekalian, tiap pagi kita dibekali. Kamu jalan dalam hidup itu mau jadi yang mana? Jadi yang pertama, jadi yang kedua, jadi yang ketiga, atau jadi yang keempat? Petunjuk bukan? Petunjuk bukan? Inilah petunjuk hidup. Cara hidup. Manusia nggak bisa lepas daripada empat kelompok tadi. Baik Pak Aceng, kalau Pak Prof mau menambahkan, mangga silahkan. Boleh sedikit meskipun waktu ini udah lewat Pak Kiai. Eh, Misalnya berikan tadi apresiasi anak kita yang bertanya eh, yang apa dengan menggunakan referensi dari Aristoteles, menggunakan referensi tadi pandangan filosof. Saya hanya sampaikan, jadikanlah itu referensi untuk mengkonfirmasi dengan Al-Quran. Jadi mungkin ada pandangan para filosof yang lalu itu kurang pas, tetapi ketika kita konfirmasi dengan Al-Quran, kita akan temukanlah eh, argumentasi, argumentasi atau tadi kalau dia berbicara tentang regulasi, tentang hukum-hukum ya, kita aku yakin bahwa Al-Quran itu itulah yang paling lengkap, paling lengkap. Jadi boleh jadi eh, tadi pandangan para filosof itu bisa digunakan untuk menjadi dasar bagaimana kita membuktikan Al-Quran itu eh, sebagai sumber aturan yang paling lengkap. Ya, ada sedikit tadi Pak Kiai mengenai burung. Nah, ini juga eh, apa namanya ya, membuktikan lagi betapa Al-Quran itu menjadi sumber inspirasi. Ya, kita paham semua bahwa inspirasi hadirnya pesawat ya atau lahirnya teknologi pesawat itu kan rupanya inspirasinya dari burung ya. Iya, Nah, di situ bisa muncul setelah dipelajari kok bisa burung itu bisa terbang ya. Nah, rupanya kalau kita perhatikan jadi mulai dari apa namanya struktur tubuhnya memang disetting oleh Allah bisa terbang ya. Disetting oleh Allah bisa terbang. Jadi tadi inspirasi. Jadi mulai dari struktur tubuhnya, kemudian kekuatan otot yang bisa mengangkat mengangkat sayapnya. Begitu pula eh, pada saat dia bergerak itu kan perbedaan antara kecepatan udara di atas sayap dengan di bawah sayap itu dia menciptakan perbedaan tekanan sehingga dia bisa terangkat. iya, iya. Ya, kemudian dari sisi aerodinamika dengan apa bentuk tubuhnya yang ramping dan disetting oleh Allah tadi dari bulu itu kan relatif ringan sehingga dia bisa terbang. Nah, dari situlah muncul inspirasi.
Dan inspirasi-inspirasi lain banyak. Jadi saya biasa katakan Pak Kiai bahwa semua yang ditutup dengan afala tafakkarun, apa takilun, insya Allah itu jadi sumber inspirasi untuk kita kembangkan ilmu. Jadi sekali lagi luar biasa. Kita hakul yakin bahwa apakah yang kurang dari Islam, kitab sucinya luar biasa, rasulnya luar biasa untuk memberikan yang dijadikan sebagai referensi untuk menata mulai cara berpikir dan eh, membangun kesadaran serta membangun perilaku, tindak laku di dalam kehidupan bermasyarakat. Saya kira hanya itu Pak Kiai, tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair jazak Prof. Mir. Seperti biasa, beliau tadi mengingatkan dan menyampaikan pentingnya kita belajar ya dari alam semesta ini karena alam diciptakan oleh Allah dengan sangat indah. Dengan keindahan itu banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan insya Allah. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Jadi yang penting buat kita adalah mengambil pelajarannya itu. Ya, ambil pelajaran yang terbaik insya Allah dari semua peristiwa yang ada ya. Insya Allah. Baik Pak Aceh, kita cukupkan. Baik, Ustaz. Baik, Bapak Ibu Ustaz yang berbahagia, jam 7:47 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah cukup siang, mungkin kita cukupkan insya Allah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan sekali lagi kami mengingatkan hari ini sudah 3 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 1447 Hijriah dan akan masuk di tahun baru 1447 Hijriah insya Allah. Sebagaimana biasa, sebelum kita akhiri, mari kita baca terlebih dahulu surah Al-Asr bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن Amin. طاعتك ما تبلغنا بها جنتك Amin. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا Amin. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا Amin. تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا Amin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل Amin. الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين المستضعفين في فلسطين وخاصة في غزة وفي كل مكان وزمان يا أرحم الراحمين Amin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jazakumullah khairan jazak kepada guru kita, kepada narasumber, kontributor, dan juga hadirin yang telah berkesempatan hadir pada kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindung Allah Subhanahu wa taala, bertambah keberkahannya, dijaga kesehatannya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Kiai, Ustaz Aceh, makasih Sama-sama banyak. Prof. Saya juga pamit kepada semua dan terima kasih kepada Bu Neni Setianingsih. Ya, sudah pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih semuanya.